Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pria Mitra Armada, NPM 1904290082, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Pertanian, program studi Agroteknologi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prospek tanaman kacang kedelai di Indonesia, morfologi tanaman kacang kedelai, panen, dan pasca panen. Simak videonya sampai selesai ya. Prospek tanaman kacang kedelai di Indonesia. Berdasarkan data perkedelaian di Indonesia, pada tahun 1980, luas areal tanam kedelai sekitar 0,732 juta hektar dan meningkat terus setiap tahunnya sampai mencapai puncaknya pada tahun 1992 menjadi 1,660 juta hektar. Sejak tahun tersebut, luas panen terus menurun karena harga dan produktivitasnya rendah dibandingkan komoditas lain seperti jagung. Sehingga luas panen kedelai hanya tersisa sekitar 0,582 juta hektar pada tahun 2006. Demikian juga dengan produksi kedelai, tertinggi dicapai pada tahun 1992, yaitu sebesar 18, juta ton, menurun menjadi 17,0 juta ton pada tahun 1993 dan menurun terus sampai pada tahun 2006 hanya mencapai 0,75 juta ton. Sedangkan tingkat produktivitas rata-rata nasional bervariasi, berkisar dari 8,4 sampai dengan 10,7 kuintal per hektar pada tahun 1980-an. Meningkat menjadi 11,0 kuintal per hektar pada periode 1995 sampai dengan 1999 dan menjadi 11,4 kuintal per hektar pada tahun 2005 sampai dengan 2006. Jika dilihat dari produktivitas hasil pada tahun 2005 sampai dengan 2006 terjadi peningkatan, namun tidak diiringi dengan peningkatan luas, sehingga Indonesia tetap harus mengimpor kedelai. Morfologi pada tanaman kacang kedelai. Yang pertama yaitu akar. Akar muncul dari belahan kulit biji yang muncul di sekitar mesofil. Sistem perakaran kedelai terdiri dari dua macam, yaitu akar tunggang dan akar sekunder atau serabut yang tumbuh dari akar tunggang. Akar eventif tumbuh dari bagian bawah hipokotil. Pada umumnya akar eventif terjadi karena cekaman tertentu, misalnya kadar air tanah yang terlalu tinggi. Pertumbuhan akar tunggang dapat mencapai panjang sekitar 2 meter atau lebih pada kondisi yang optimal. Namun demikian, umumnya akar tunggang hanya tumbuh pada kedalaman lapisan tanah olahan yang tidak terlalu dalam, atau sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Akar serabut dapat tumbuh pada kedalaman tanah sekitar 20 sampai dengan 30 cm. Akar serabut ini mula-mula tumbuh di dekat ujung akar tunggang sekitar 3 sampai dengan 4 hari setelah berkecambah dan akan semakin bertambah banyak dengan pembentukan akar-akar muda yang lain. Terdapat bintil akar hasil simbiosis dengan Rhizobium sp. Kemudian yang kedua, batang. Batang tanaman kedelai dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu determinate atau terbatas, yang kedua indeterminate atau tidak terbatas, yang ketiga semi-determinate atau setengah terbatas. Perbedaan sistem pertumbuhan batang ini didasarkan atas keberadaan bunga pada pucuk batang. Tipe terbatas memiliki ciri-ciri khas, yaitu berbunga serentak dan mengakhiri pertumbuhan meninggi, tidak mengalami pertumbuhan ketika tanaman mulai berbunga, tanaman pendek sampai sedang, ujung batang hampir sama besar dengan batang bagian tengah. Tipe tidak terbatas memiliki ciri berbunga secara bertahap dari bawah ke atas dan terus tumbuh, serta pucuk batang tanaman masih bisa tumbuh daun walaupun sedang mulai berbunga. Postur tanaman sedang sampai tinggi, ujung batang lebih kecil dari batang tengah. Yang ketiga yaitu daun. Daun kacang kedelai berjenis daun lengkap bertangkai 3 atau trifoliate leaves. Bentuk daun kacang kedelai ada 2, yaitu bulat atau oval dan lancip atau lanceolate. Umumnya, daerah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah tinggi sangat cocok untuk varietas kedelai yang mempunyai bentuk
Daun lebar. Daun kacang kedelai mempunyai stomata berjumlah antara 190 sampai dengan 320 buah per meter bujur sangkar. Daun kacang kedelai mempunyai bulu dengan warna cerah dan jumlahnya bervariasi. Panjang bulu bisa mencapai 1 mm dan lebar 0,0025 mm. Kepadatan bulu bervariasi tergantung varietas, tetapi biasanya antara 320 buah per milimeter bujur sangkar. Jumlah bulu pada varietas berbulu lebat dapat mencapai 34 kali lipat dari varietas yang berbulu normal. Contoh varietas yang berbulu lebat yaitu IAC. Sedangkan varietas yang berbulu jarang yaitu Willis, Dieng, Anjas Moro, dan Mahameru. Lebat tipisnya bulu pada daun kedelai berkaitan dengan tingkat toleransi varietas kedelai terhadap serangan jenis hama tertentu. Kemudian yaitu biji dan polong. Biji kedelai terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu kulit biji dan janin atau embrio. Pada kulit biji terdapat bagian yang disebut pusar atau hilum yang berwarna coklat, hitam, atau putih. Pada ujung hilum terdapat mikrofil berupa lubang kecil yang terbentuk pada saat proses pembentukan biji. Bentuk biji bervariasi tergantung pada varietas tanam, yaitu bulat, agak gepeng, dan bulat telur. Namun demikian, sebagian besar biji terbentuk bulat telur. Polong kedelai pertama kali terbentuk sekitar 7 sampai dengan 10 hari setelah munculnya bunga pertama. Panjang polong muda sekitar 1 cm. Jumlah polong yang terbentuk pada setiap ketiak tangkai daun sangat beragam, antara 1 sampai dengan 10 buah dalam setiap kelompok pada setiap tanaman. Jumlah polong dapat mencapai lebih dari 50 bahkan ratusan. Di dalam polong terdapat biji yang berjumlah 2 sampai dengan 3 biji. Setiap biji kedelai mempunyai ukuran bervariasi, mulai dari kecil sekitar 7 sampai dengan 9 gram per 100 biji, sedang 10 sampai dengan 13 gram per 100 biji, dan besar lebih dari 13 gram per 100 biji. Budidaya tanaman kedelai dimulai dari pemilihan bibit, yaitu umur panen, ukuran dan warna biji. Biji bersifat aditif. Yang kedua, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, kemudian panen. Panen terdiri dari ciri dan umur, cara panen, periode panen, dan perkiraan produksi. Selanjutnya itu pasca panen, pengumpulan dan pengeringan, penyortiran, penggolongan, penyimpanan, dan pengemasan. Pemilihan benih. Kedelai, biji atau benih ditanam secara langsung, sehingga apabila kemampuan tumbuhnya rendah, jumlah populasi persatuan luas akan berkurang. Kedelai tidak dapat membentuk anakan, sehingga apabila benih tidak tumbuh, tidak dapat ditutup oleh tanaman yang ada. Umur panen kacang kedelai. Harusnya punya umur panen yang cocok dalam pola tanam pada agroekosistem yang ada untuk menghindari terjadinya pergeseran waktu tanam setelah kedelai dipanen. Ukuran dan warna biji sesuai dengan permintaan pasar di daerah sekitar, sehingga setelah panen tidak sulit dalam menjual hasilnya. Bersifat aditif. Harus sudah bersifat aditif dengan kondisi lahan yang akan ditanami, sehingga tidak menghalangi hambatan dalam pertumbuhannya. Persiapan lahan. Pertama, di areal persawahan. Mula-mula jerami padi yang tersisa dibersihkan, kemudian dikumpulkan dan dibiarkan mengering. Selanjutnya, dibuat petak-petak penanaman dengan lebar 3 meter sampai dengan 10 meter, yang panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan. Selanjutnya, di antara petak penanaman dibuat saluran drainase selebar 25 cm sampai dengan 35 cm dengan kedalaman 30 cm. Setelah didiamkan selama 7 sampai dengan 10 hari, tanah siap ditanami. Kemudian di lahan kering atau tegalan, tanah dicangkul atau dibajak sedalam 15 cm sampai dengan 25 cm. Di sekeliling lahan dibuat parit selebar 40 cm dengan kedalaman 30 cm. Selanjutnya dibuat petakan-petakan dengan panjang antara 10 cm sampai dengan 15 cm, lebar antara 3 cm sampai dengan 10 cm,
dan tinggi 20 cm sampai dengan 35 cm. Kemudian antara petakan kanan dan kiri dibuat parit selebar dan sedalam 25 cm. Antara petakan satu dengan petakan di belakangnya dibuat parit selebar 30 cm dengan kedalaman 25 cm. Selanjutnya, lahan siap ditanami benih. Baiklah, sekian presentasi saya tentang tanaman kacang kedelai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.